Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 8 SMP MTS Sederajat, yaitu bab 3 peraturan di negaraku. Adapun subpembahasannya itu adalah bagian A, peraturan di rumahku, sekolahku, lingkunganku, dan negaraku. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, peraturan di rumahku. Contoh aturan dalam rumah yang berasal turun-temurun dari kakek nenek antara lain diantaranya menjaga sopan santun, menjaga etika, dan menjaga adab kepada sesama anggota keluarga atau kepada orang lain. Selain itu pula, kakek nenek juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, dan tanggung jawab. Aturan dari kakek nenek tersebut kemudian turun ke orang tua kita. Nah, dari orang tua kita, aturan tersebut diterapkan di rumah. Aturan dibuat oleh orang tua di rumah, mulai dari aturan bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Contohnya, seperti bangun pagi hari, lalu merapikan tempat tidur, mandi, dan berpakaian. Lalu juga sarapan pagi, pergi ke sekolah, bermain di sore hari, serta belajar di malam hari, lalu tidur kembali. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan yang ada di rumah, yaitu peraturan yang secara turun-temurun mulai dari kakek nenek kita, lalu dilanjutkan kepada orang tua, serta diterapkan di rumah kita. Yang kedua, peraturan di sekolahku. Nah, coba kita perhatikan dan amati apa yang ada di dalam gambar tersebut, gitu ya. Nah, di dalam gambar tersebut tentunya para siswa sedang memandangi beberapa mading yang berisi poster atau beberapa tulisan mengenai tentang tata tertib. Ya, di antaranya harus mengingat pukul 06.30 gitu ya. Terus juga ada kata semangat dan juga ada buang sampah kepada tempatnya. Nah, itu salah satu gambarnya. Nah, ilustrasi di atas hanyalah contoh aturan yang ada di sekolah atau yang sering kalian ketahui sebagai kata dari tata tertib. Nah, tata tertib di sekolah harus ditaati dan juga dipatuhi oleh semua warga sekolah tentunya, baik itu guru, terus juga peserta didik gitu ya, kepala sekolah gitu ya, dan karyawan yang ada di sekolah kita. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter positif, bermutu, disiplin, penuh tanggung jawab, dan sebagainya. Selain itu pula, aturan berguna untuk menciptakan tenaga pendidik yang dapat dijadikan teladan. Yang ketiga, peraturan di lingkunganku. Aturan yang ada di masyarakat tidak hanya soal gotong royong, tetapi masih ada banyak aturan lainnya. Salah satu daerah dengan daerah lain tentu memiliki aturan yang berbeda, tergantung karakteristik daerah masing-masing. Salah satu contohnya yaitu aturan jam wajib belajar masyarakat di lingkungan RT, RW yang ada di salah satu perumahan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, di dalam perumahan tersebut tentunya sudah menerapkan aturan jam wajib belajar itu ya dalam lingkup perumahan tersebut. Nah, mendidik anak bukan hanya menjadi tanggung jawab kedua orang tua saja di rumah dan juga guru di sekolah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab lingkungan atau masyarakat. Peran serta semua kalangan tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan generasi penerus bangsa, tentunya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Yang keempat, peraturan di negaraku. Dengan adanya aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tentunya akan mempermudah setiap warga negara dalam bertindak. Oleh sebab itu, setiap aktivitas warga negara telah diatur dengan batasan-batasan yang jelas, mana yang boleh dilakukan dan mana pula yang tidak boleh dilakukan. Nah,
Di Indonesia, di negara kita sendiri memiliki wilayah yang sangat luas dan juga memiliki keberagaman yang sangat luar biasa, mulai dari suku, ras, adat istiadat, bahasa, agama, serta budaya yang beragam. Nah, dari keberagaman itu harus ada suatu aturan yang disepakati tentunya, gitu ya. Nah, peraturan yang disepakati secara bersama dan juga bersifat mengikat agar semua dapat berjalan dengan baik dan juga penuh dengan keharmonisan. Aturan tersebut dimulai dari lingkup yang paling kecil seperti RT RW, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga negara kita. Nah, itulah yang keempat yaitu tentang peraturan di negaraku. Tentunya peraturan di negaraku ini sifatnya adalah mengikat dan tentunya harus dipatuhi oleh semua warga yang ada di negara kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.